Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan menyoroti satu berita yang masih viral dan memenuhi jagat maya terkait Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar setelah mengeluarkan surat edaran yang pertama terkait permintaan agar Ketua PBNU Gus Yahya ini mundur dalam waktu 3 hari, atau jika tidak mau mundur maka Gus Yahya terpaksa diberhentikan. Namun Rois Am PBNU kemudian mengeluarkan surat edaran yang kedua yang menyatakan bahwa PBNU secara resmi dipecat oleh Rois Am-nya, dan posisi PBNU diambil alih oleh Rois Am Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar. Bahkan Gus Yahya mulai tanggal 26 November pukul 00.45 ini tidak lagi menjabat sebagai Ketua PBNU dan tidak diperbolehkan menggunakan atribut organisasi. Ini tentu sangat mengherankan, mengingat ketika kita mau melihat buku ADART PBNU hasil muktamar yang ke-34 di Lampung, ini dalam pasal 73 dan pasal 74. Ini jelas bahwa langkah yang ditempuh oleh Rois Am PBNU ini menyalahi ADART itu sendiri. Jadi Rois Am ini tidak bisa atau tidak punya kuasa untuk memecat Ketua PBNU. Hal ini kita bisa lihat buku ADART PBNU dalam bab 21 permusyawaratan tingkat nasional. Ini dalam pasal 73 nomor 1, muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama. Nomor 2, muktamar membicarakan dan menetapkan a. laporan pertanggungjawaban pengurus besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis. B. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. C. garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama 5 tahun. D. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian E. rekomendasi perkumpulan. F. ahdul hali wal akti. Dan G. memilih ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama ini bisa dipilih lewat jalur muktamar. Jadi tidak boleh kemudian Rois Am pecat memecat ketua umum PBNU kemudian mengambil alih posisi dari ketua. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Rois Am Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar ini justru mencederai ADART itu sendiri. Karena sekali lagi bahwa Rois Am ini tidak punya kuasa untuk memecat ketua umum PBNU. Ya, ketika Rois Am ini memaksakan diri memecat ketua umum PBNU, maka menyalahi ADART itu sendiri. Kemudian nomor 3, bahwa muktamar ini dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 tahun. Nomor 4, muktamar dihadiri oleh A. pengurus besar Nahdlatul Ulama, B. pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dan C. pengurus cabang atau cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Kemudian yang nomor 5, muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah wilayah dan cabang atau cabang istimewa yang sah. Sekali lagi, dalam
ADART, buku Nahdlatul Ulama, hasil Muktamar 34 di Lampung, ini dalam pasal 73, ini seorang Rois Am ini tidak punya kuasa untuk memecat Ketua Umum PBNU. Ini ada di pasal 73, ada di halaman antara 169 sampai 170. Dan muktamar ini bisa sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah wilayah dan cabang atau cabang istimewa yang sah. Jadi tidak asal-asalan main pecat-pecatan. Kalau Rois Am ini main pecat kepada Ketua Umum PBNU, ya terkesan Rois Am ini haus jabatan, sehingga Rois Am mengambil alih posisi dari Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU. Dan ini justru menyalahi undang-undang itu sendiri. Dan pemecatan oleh Rois Am kepada PBNU ini tidak sah secara ADART. Kemudian, muktamar ini ada di pasal 74. Pasal 74 menyatakan, 1. Muktamar luar biasa dapat diselenggarakan apabila Rois Am dan atau Ketua Umum, pengurus besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah ini, jadi di pasal 74, jika memang Rois Am ini memecat Ketua Umum PBNU Gus Yahya ini dengan alasan bahwa Gus Yahya ini melanggar undang-undang organisasi, jadi melakukan pelanggaran, maka jalan satu-satunya melakukan muktamar luar biasa, bukan main pecat secara sepihak. Nah, muktamar luar biasa ini dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah wilayah dan cabang. Jadi untuk melengsarkan Gus Yahya ini tidak serta-merta Rois Am kemudian membuat surat edaran pemecatan. Tetapi jika memang Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan muktamar luar biasa. Dan muktamar luar biasa ini bisa diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 plus 1 dari jumlah wilayah dan cabang. Jadi tidak boleh main seenaknya saja. Ketika Rois Am ini memecat Ketua Umum PBNU, maka akan ada banyak tanda tanya di kalangan ahli. Apakah Rois Am ini haus kedudukan sehingga harus melengsarkan ketua umumnya? Atau bisa jadi warga Nahdlatul ini punya pandangan negatif. Jangan-jangan Rois Am ini adalah tangan kanannya Habibah Alawi. Dalam hal ini melengsarkan ketua umum NU, kemudian mengambil alih posisinya, sehingga Rois Am menjabat sebagai ketua umum PBNU. Dengan begitu, Pak Alawi ini bisa kuat, karena NU dipimpin oleh Rois Am. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena selama ini kita tahu bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar adalah orang yang getol membela Habibah Alawi. Dan ketika Kiai Haji Miftahul Ahyar kemudian menjabat sebagai ketua umum PBNU, maka Pak Alawi akan dibela mati-matian oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ini hanya praduga saya, ini hanya kecurigaan saya, dan ini bisa benar, bisa salah. Tapi terlepas dari itu semua, pada intinya, surat edaran dari Rois Am PBNU yang memberhentikan Gus Yahya dari kepengurusan ketua PBNU ini tidak sah menurut buku ADART NU hasil Muktamar 34 di Lampung. Seharusnya jika memang Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran, maka jalan satu-satunya yang ditempuh yaitu melakukan MLB, musyawarah luar biasa. Dan musyawarah luar biasa ini bisa diselenggarakan
atas usulan 50% lebih dari seluruh anggota cabang atau cabang istimewa. Jadi nggak main seenaknya jidat, ini organisasi besar milik seluruh warga Nahdliyin, bukan milik Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi nggak boleh main pecat-memecat seenaknya, kemudian mengambil alih posisi Ketua Umum PBNU. Jadi Pak Miftahul Akhyar ini justru mencederai ADART NU itu sendiri. Saya kira secara ADART maka Gus Yahya ini masih Ketua Umum PBNU, karena pemecatan oleh Ketua Rois Am oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini adalah pemecatan yang tidak sah. Jadi secara sah ini Gus Yahya masih sah menjadi Ketua Umum PBNU hingga 2026. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan buku ADART NU. Undang-undang yang tertulis dalam ADART NU mengatakan demikian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.